Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di konten animasi misteri Hantupedia Marvel The Marvelous. Tuyul dalam mitologi Pulau Jawa dan sekitarnya adalah makhluk halus berwujud orang kerdil atau anak kecil dengan kepala plontos alias gundul yang dipercaya dapat mencuri uang untuk tuannya. Mitos mengenai setan gundul pencuri uang ini sudah ada sejak tahun 1890-an. Namun istilah tuyul baru muncul sekitar tahun 1929, yaitu setelah krisis ekonomi depresi besar. Tuyul merupakan mitos yang banyak dipelajari oleh sejarawan karena masih dipercaya oleh masyarakat modern sampai sekarang. Sejarawan berpendapat bahwa awalnya tuyul ini muncul akibat adanya kesenjangan sosial antara kalangan masyarakat agraris dengan tuan tanah dan para pedagang kaya. Dan bagi masyarakat agraris alias kalangan masyarakat kecil waktu itu, bantuan makhluk halus dianggap sebagai cara yang paling mudah untuk menyelesaikan segala urusan ekonomi yang semakin sulit bagi rakyat kecil di pedesaan yang masih tradisional pada waktu itu. Ketika melakukan penelitian di Mojokerto, yaitu di daerah Pare, Jawa Timur pada tahun 1952 sampai dengan tahun 1954, seorang antropolog bernama Clifford Geertz mendapat uraian sistematis mengenai makhluk halus di Jawa ini dari seorang tukang kayu muda. Nah, berikut ini adalah ilustrasi percakapan mereka. Menurut Mas, yang disebut hantu tuyul itu seperti apa sih? Gini Mas, tuyul itu menyerupai anak-anak seperti ini. Nah, hanya saja mereka itu bukan manusia Mas, akan tetapi makhluk halus alias jin yang menampakkan wujud menyerupai anak-anak kecil seperti ini. Mereka tidak mengganggu, mereka juga tidak menakut-nakuti atau membuat orang sakit. Sebaiknya mereka sangat disenangi oleh manusia karena membuatnya jadi kaya. Oh, jadi begitu ya. Terus warga masyarakat di sini ada yang pernah menjumpai atau bahkan menaruh curiga kepada beberapa warga sekitar yang memelihara makhluk halus seperti yang Mas ceritakan tadi enggak? Warga sekitar Mojokerto sini sangat meyakini Mas, berdasarkan pengalaman melihat penampakannya langsung ya, bahkan pengejaran. Dan akhirnya kebanyakan warga berkesimpulan bahwa di sini dulunya ada 3 orang yang sangat dicurigai waktu itu memiliki tuyul, yaitu seorang jagal, perempuan pedagang tekstil, dan seorang haji. Nah, lantas bagaimana cara mereka mendapatkan hantu pesugihan seperti ini Mas? Mereka itu mendapatkannya setelah mengunjungi Candi Borobudur, Penataran, dan Bongkeng, serta makam Sunan Giri Mas. Di tempat ini mereka membuat perjanjian kontrak mati. Jika makhluk di situ memberikan tuyul, maka mereka akan mempersembahkan korban manusia tiap satu periode, entah itu dirinya sendiri, entah itu keluarga ataupun teman dekat yang juga menikmati harta curian dari hantu bernama tuyul itu. Mau tidak mau, secara sejarah dan keilmuan bisa dikatakan bahwa Clifford Geertz lah sebagai penemu nama tuyul ya. Ia adalah seorang sarjana pertama kali yang memberikan gambaran yang panjang dan terinci serta membukukan segala hal tentang tuyul, kegiatannya, kalangan orang yang memilikinya, dan cara mendapatkannya. Soalnya begini, nama tuyul itu sendiri kan memang belum diketahui sebelum tahun 1929. Dulunya hantu ini disebut sebagai hantu penghasil uang.
Sebutan populer sebelum 1929 adalah setan gundul. Nama ini disebut pertama kali dalam sebuah sumber sejarah berbahasa Belanda pada tahun 1860. Gambaran mengenai setan gundul itu sendiri yang muncul pada sumber sejarah berbahasa Belanda, yaitu penampilannya seperti bocah berumur 4 atau 5 tahun dengan kepala gundul, seperti umumnya anak Jawa di kala itu. Ya, sama persis dengan apa yang disampaikan secara rinci pada tulisan di penelitian Clifford Geertz di Mojokerto pada waktu itu. Tuyul ini dapat dikontrak selama 1 periode alias 7 tahun. Sesudah itu pemiliknya menerima kontrak mati untuk dijadikan sebagai tumbal atas kekayaan haramnya tersebut. Mati dalam keadaan tidak wajar, mendapat cap buruk dari masyarakat sekitar, serta berdasarkan ajaran Islam ia termasuk digolongkan sebagai calon penghuni neraka jahanam karena dosa syiriknya tersebut. Saat hari kematian yang mengerikan yang sudah disepakati itu dapat ditunda hingga 2 periode. Jika sang pemilik mengorbankan orang lain, entah itu anggota keluarga, sanak famili, orang-orang terdekat yang ikut menikmati hasil kekayaan haramnya sebagai pengganti kematian si tuan. Namun jika sang pemilik setuju dengan keuntungan yang tidak terlalu banyak, yang dibutuhkan hanyalah seekor kerbau sebagai korban. Akan tetapi tuyul ini harus diberi makanan setiap hari. Dan jika pemiliknya perempuan atau istrinya mempunyai bayi dan sedang menyusui, maka tuyul ini harus disusui juga secara teratur, minta mainan, dan seringkali seperti lagunya almarhum Mbah Surip, dia selalu minta tak gendong kemana-mana. Namun yang namanya jin kafir itu sifatnya adalah penipu. Jadi walaupun dengan syarat yang lebih ringan yang sudah dipenuhi oleh manusia sebagai tuannya, dalam banyak kasus tuyul ini masih tetap saja membunuh tuannya, alias menjadikan tumbal tuan-tuannya tersebut melalui kematian yang tidak wajar. Bagi masyarakat Jawa, kekayaan yang didapat melalui perjanjian dengan makhluk halus alias jin jahat ini tidak memiliki legitimasi. Orang kaya seperti ini kehilangan statusnya sebagai anggota masyarakat. Dia dianggap bukan lagi Jawa atau tidak lagi memiliki aji alias kehormatan, atau dalam bahasa lainnya, walaupun kaya raya tak ada seorang pun yang mengaguminya. Ia tetap dipandang sebelah mata karena menjadi kaya raya secara curang dan tidak halal. Tuyul tampilannya kecil dan tidak seberapa menakutkan. Ya, dia memang jenis hantu yang tidak suka menakut-nakuti orang. Tapi dibalik semua penampilannya yang menipu ini, jenis jin kafir ini termasuk jin yang paling jahat dan tega melakukan sesuatu yang sangat merugikan manusia. Ya, jangan sekali-kali tertipu dengan penampilannya yang kecil dan tidak seberapa menakutkan. Dalam cerita masyarakat sangat jarang ditemui adanya pocong, kuntilanak, genderuwo, ataupun wewe gombel yang penampilannya menakutkan itu melakukan pembunuhan alias mencelakai korbannya bahkan sampai meninggal dunia. Berbeda dengan tuyul, walaupun penampilannya tidak seberapa menakutkan, tuyul mampu memegang dan membawa benda-benda padat seperti uang hasil curiannya.
Ingat kawan, tidak semua jin mampu memadatkan diri menyerupai manusia, bahkan meniru sifat manusia yang mampu memegang benda-benda padat. Jadi tuyul ini bisa sekali melukai bahkan membunuh manusia yang tidak berhati-hati kepadanya. Dalam beberapa kasus di tempat Mimin sendiri ada beberapa kesaksian orang-orang yang dicelakai oleh tuyul. Semisal saja anak dari almarhum Pak D dulu yang dicekek tuyul gara-gara masalah hutang piutang yang jatuh tempo tapi belum terbayarkan. Dan gangguan ini pun bisa terlepas ketika si pemilik tuyul mendapat ancaman akan dibunuh jika tuyulnya tidak segera melepaskan cekikan dan segera pergi dari rumahnya. Ada juga cerita tentang tante yang sehabis melahirkan kemudian didatangi oleh tuyul dan dicekik lantaran uang dari seorang tetangga yang dicurigai memiliki tuyul dipaku di tiang kayu rumah, yang konon katanya tuyul tidak mampu mengambil uang yang dipaku di atas tiang. Ada juga cerita dari seorang sanak famili yang gara-gara dia mengalirkan air ke sawahnya dari sawah si pemilik tuyul di malam hari, sepulang dari sawah ia dibanting sampai pingsan di tengah jalan. Untung saja kendaraan yang melaju melewati jalan tersebut tidak ngebut dan akhirnya malahan mengantarkannya pulang ke rumah untuk diobati. Tuyul termasuk jin jahat yang walaupun tidak menakut-nakuti manusia, akan tetapi justru sebaliknya. Ia suka sekali mengambil hak yang bukan miliknya alias mencuri. Ia mampu menyakiti bahkan membunuh manusia yang menjadi target tuannya. Dalam kurun waktu tertentu ia akan membunuh tuannya. Atau jika tidak, ia akan meminta tumbal orang lain, entah keluarga, sanak famili, atau siapapun yang juga menikmati harta haram hasil curiannya. Dosa memelihara tuyul adalah syirik, dan syirik itu adalah dosa terbesar karena telah menyekutukan Tuhan, menggadaikan keimanan kepada makhluk gaib, jin kafir yang merupakan jin dari golongan setan. Semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari perbuatan syirik, karena syirik adalah dosa terbesar. Juga dijauhkan dari perbuatan orang-orang jahat yang sangat merugikan orang lain di sekitarnya, sebagaimana mereka yang memelihara tuyul ini. Terima kasih sudah menonton video Marvel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.